menjelaskan tentang hukum hutang piutang. Dalam hukum adat, hukum utang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak tersebut ditandaskan dalam buku perorangan sebagai hak milik. Pada umumnya, persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perorangan sepanjang hak-hak tersebut mengenai benda-benda yang bukan tanah. Dalam hukum adat, hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatan hukum yang menyangkut masalah perkreditan perorangan saja, tetapi juga masalah sebagai menyangkut tentang hak atas tumbuh-tumbuhan, ternak, dan barang, sumbang-menyumbang, sambat-sinambat, tolong-menolong, banjer, dan kredit perorangan. Di sini yang kedua, saya akan menjelaskan hak atas perubahan tumbuh-tumbuhan, ternak, dan barang. Prinsipnya, hak memiliki atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah daripada hak milik atas tanah di mana rumah atau tumbuh-tumbuhan berada. Jadi ini arti bahwa perorangan dapat memiliki rumah atau tumbuh atas perorangan lain. Terdapat pengecualian prinsip, yaitu dalam transaksi-transaksi tentang pekarangan termasuk kredit, selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan bahwa hak milik atas tanahnya. Hak milik atas tanah berikat oleh hak milik atas rumah, tembok, dan di situ satu dan lainnya. Yang kedua, hak memilih atas barang, peralihan, dan hak milik atas barang yang mempunyai kekuatan magis hanya dapat dilakukan dengan transaksi jual atau barang-barang tersebut dapat pula digadaikan. Tentang benda bergerak dan tidak bergerak, tanah adalah barang yang tidak bergerak. Yang kedua, ternak dan barang-barang lain adalah barang bergerak. Rumah dan tumbuh-tumbuhan adalah barang yang ada kepastiannya, termasuk gerak atau tidak. Untuk itu wajib dilihat keadaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumbang-menyumbang, sambat-sinambat, dan tolong-menolong. Dengan dasar sumbang-menyumbang ini timbul perkumpulan yang asa, dan tujuannya selain mempererat ikatan persaudaraan, juga memberikan bantuan kepada para anggota tersebut secara bergilir. Apabila diteliti secara lebih mendalam, maka dapat digolongkan dalam perbuatan yang dasarnya juga tolong-menolong, yaitu yang pertama transaksi maro, yaitu sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada warga persekutuan yang tidak memiliki ternak untuk memelihara ternaknya dengan perjanjian hasil penjualan atau perkembangbiakan ternak akan dibagi. Yang ketiga, kerjasama yang dilakukan pada penangkapan ikan oleh pemilik perahu dengan nelayan. Yang selanjutnya, sambat sinambat adalah ungkapan dari bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia, kata sambat yaitu mengeluh, sedangkan sinambat adalah untuk bentuk penegasan dari sebagai keluhan yang berulang atau berlebihan. Jadi ungkapan sambat sinambat dapat diterjemahkan sebagai terus-menerus atau mengeluh terus-menerus atau mengeluh tanpa henti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panjer, yaitu tanda yang kelihatan. Panjer adalah perjanjian dengan panjer, lazimnya mengandung janji untuk mengadakan perbuatan kontan. Dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada paksaan, dan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang lain seringkali membayar kerugian tersebut.
Selanjutnya, kredit perseorangan. Kredit perseorangan, utang atau pinjam uang adalah merupakan perbuatan dalam masyarakat Indonesia baik pinjam memakai maupun tanpa memakai bunga. Biasanya dalam praktiknya hutang itu berwujud sebagai hutang barang, hutang makanan, dan lain sebagainya. Ada pula yang hutang uang dengan perjanjian mengembalikan dalam natura atau berujung misalnya hasil bumi, hasil peternakan, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan kredit perseorangan. Yang pertama, tanggung-menanggung, yaitu salah satu akibat dari perbuatan utang. Perasaan persatuan dan kesatuan yang kuat sekali dalam persekutuan menyebabkan timbulnya kewajiban adat yang menganggap hutang adalah salah seorang warga persekutuan atau klan adalah hutang persekutuan atau klan, sehingga kewajiban melunasi hutang itu dapat diminta kepada salah seorang warga persekutuan yang bersangkutan dan tidak perlu terbatas pada warga yang melakukan pinjam itu saja. Yang kedua, brok atau jaminan utang. Dengan brok atau jaminan terjadi apabila ada orang ketiga yang bersedia menanggung pinjaman tersebut. Yang ketiga, kempitan. Ini semacam perjanjian dengan komisi yang terdapat di Jawa. Biasanya dalam perjanjian ini pemilik barang mempercayai penjual barangnya kepada orang lain dengan ketentuan setelah waktu tertentu barangnya atau jumlah uang yang telah ditetapkan sebelumnya diberikan kepada pemilik barang. Yang keempat, ngeber, yaitu transaksi yang biasanya ditemukan di Jawa Barat serta berupa satu transaksi yang menjual barang orang lain dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Yang kelima, ijon atau ijoan, yaitu biasanya terjadi di desa-desa. Ijon adalah penjualan tanaman padi yang masih hijau muda lalu hasil panen, dalam hal ini menjadikan milik yang membeli pada waktu masih hijau. Yang keenam, ngaranan atau mangara. Anak biasanya terkenal di Minahasa adalah suatu perjanjian istimewa, yaitu berupa suatu kontrak yang memiliki isi tertentu. Maka yang akan terjadi biasanya kalau pihak kedua yaitu B tidak kawin atau tidak mempunyai anak, maka pihak pertama A malah menerima keseluruhan harta peninggalan. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandaskan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya, persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengenai benda-benda yang bukan tanah. Dalam hukum adat, hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkutkan masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang A. Hak atas perumahan, tumbuhan, ternak, dan barang. B. Sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong. Yang C. Pancer. Dan yang terakhir D. Kredit perseorangan. Sekian, terima kasih.